Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Salakanagara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Pernahkah kalian mendengar nama Kerajaan Salakanagara? Bagi sebagian orang, mungkin baru mendengar nama kerajaan itu. Menurut beberapa para ahli meyakini bahwa Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Indonesia loh. Bahkan jauh lebih tua daripada Kerajaan Kutai Martadipura. Lantas, seberapa tuakah Kerajaan Salakanagara? Lalu bagaimana kondisi kerajaannya? Apakah keadaannya sudah maju? Atau mungkin sebuah kerajaan vassal? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Salakanagara merupakan kerajaan yang diyakini berada di Pulau Jawa bagian barat. Dilansir dari Tirto ID, Kerajaan Salakanagara, kerajaan paling awal di Nusantara, diperkirakan berdiri sekitar abad 2 Masehi. Salakanagara pun dipercaya sebagai kerajaan leluhur orang Sunda, termasuk cikal bakal orang Betawi. Dikenal juga sebagai kerajaan Holotan dan telah menjalin hubungan dengan negeri Cina dan menaklukkan beberapa kerajaan di Jawa bagian barat lainnya, Kerajaan Ujung Kulon, Kerajaan Tanjung Kidul, dan Kerajaan Agni Nusa. Salakanagara diperkirakan runtuh pada abad keempat Masehi dengan semakin menguatnya Kerajaan Tarumanagara. Letak ibu kotanya pun masih kontroversi. Ada yang menyebutkan di Banten, di Jakarta, dan di Bogor. Benarkah Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara? Riwayat Kerajaan Salakanagara memang berselimut misteri yang cukup pekat. Hal-hal lain terkait kerajaan yang didirikan pada 130 Masehi ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pakar sejarah. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di kepulauan ini adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari waktu berdirinya, Salakanagara yang sudah eksis sejak abad kedua jelas lebih tua dibandingkan Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti. Modal untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina. Kerajaan Salakanagara memang telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Bahkan, kerajaan Sunda ini pernah mengirimkan utusan ke Cina pada abad ketiga. Selain itu, penelusuran sejarah Salakanagara juga diperoleh dari naskah Wangsakerta. Disebut pula wilayah kekuasaan Salakanagara mencakup Jawa bagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Yang menjadi persoalan, naskah Wangsakerta sendiri masih menjadi kontroversi. Naskah yang digarap oleh semacam panitia riset dari Kesultanan Cirebon ini konon disusun selama 21 tahun dan selesai pada tahun 1698. Meskipun penemuan naskah ini sempat sangat disyukuri karena terbilang lengkap, tetapi tidak sedikit kalangan sejarawan yang meragukan keasliannya. Terlepas berbagai kontroversi dan perdebatan itu, jejak rekam Kerajaan Salakanagara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan. Tapi setidaknya Salakanagara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sejarah Kerajaan Salakanagara. Claudius Ptolemaeus pernah menyebut suatu tempat bernama Arger dalam bukunya Geographia yang ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Arger menurut ilmuwan Yunani itu berada di dunia timur yang sangat jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Labodio. Penyebutan pulau ini kemudian dikait-kaitkan dengan istilah Yawadipa atau Jawa. Dalam bahasa Yunani, Arger berarti perak pada sekitar periode ketika Ptolemaeus
merilis Geografia, berdirilah kerajaan bernama Salakanagara di bagian barat Jawa. Salaka dalam bahasa Sunda artinya perak. Lantas, apakah Arjer yang dimaksud Ptolemeus adalah kerajaan Salakanagara? Awal berdirinya kerajaan ini pada abad ke-1 di kota yang dikenal dengan logamnya. Kata Salakanagara berarti negeri perak. Didirikan pada 52 Saka. Penguasa pertama di Salakanagara adalah Akitirem. Terletak di kawasan Teluk Lada, Pandeglang. Dalam bahasa Sunda, Pandeglang merupakan singkatan dari kata pandai dan gelang, artinya pembuat gelang. Ketika Akitirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan tahun 130 Masehi. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara, beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala, Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Agninusa yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura adalah ibu kota Salakanagara yang hingga tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman, dari Dewa Warman 1 sampai 8. Salakanagara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewa Warman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun dan digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewa Warman II dengan gelar Prabu Digwijayakasa Dewa Warman Putra. Prabu Dharmawirya tercatat sebagai Raja Dewa Warman VIII atau Raja Salakanagara terakhir tahun 363. Karena sejak itu Salakanagara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanagara yang didirikan tahun 358 Masehi oleh Maharesi yang berasal dari Chalankayana, India, bernama Jayasingha Warman. Pada kekuasaan Dewa Warman VIII, keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai leluhur orang-orang Sunda, dibuktikan dengan persisnya wilayah kekuasaan kerajaan ini sama dengan peradaban suku Sunda, dan kata Salakanagara memiliki kesamaan kosakata dengan kata Sunda. Letak Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara terletak di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Terdapat 3 menhir dan 7 mata air yang dikenal dengan 7 sumur. Ada 3 lokasi yang diyakini sebagai pusat Kerajaan Salakanagara. Mereka adalah Teluk Lada, Condet, dan Gunung Salak. Kerajaan Bawahan Salakanagara. 1. Kerajaan Ujung Kulon berlokasi di Banten. 2. Kerajaan Tanjung Kidul beribu kota Argabintapura, sekarang termasuk wilayah Cianjur Selatan. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Salakanagara. Terlepas dari kontroversi yang ada tentang Kerajaan Salakanagara, alangkah baiknya kita sebagai kaum milenial mensyukuri, menghargai, bahkan menggali lebih banyak informasi tentang peninggalan sejarah salah satu kerajaan di Indonesia, agar sedikit demi sedikit sejarah kerajaan di Indonesia semakin lengkap. Semoga materi kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.